Halo para pencinta channel Puspita Sumur Yakub TV, salam jumpa lagi. Video kali ini menampilkan salah satu topik menarik yang menghadirkan multi hikmah untuk direnungkan. Topik yang dimaksud adalah kebangkitan Yesus dari alam maut setelah dibunuh. Kisah kebangkitan Yesus adalah salah satu kisah mengesankan dari sekian banyak kisah menarik yang terjadi dalam sejarah kehidupan manusia di bumi ini. Kisah ini memberikan banyak pelajaran berharga di berbagai aspek kehidupan umat manusia dari waktu ke waktu. Salah satu pesan yang cukup kuat dari kisah ini adalah kebenaran bahwa Yesus telah mengalahkan segala daya upaya roh jahat dengan segala triknya melalui orang-orang yang bersekongkol membunuhnya. Maut telah dikalahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kejahatan ternyata tak mampu membunuh kebenaran sejati. Dia hanya memanipulasinya sesaat, tetapi kebenaran sejati selalu menampilkan diri pada waktunya untuk menegaskan kedaulatan Tuhan Sang Kebenaran dan Kebaikan Sejati. Dan perayaan Paskah merupakan kesempatan emas bagi siapa saja yang mencintai kebenaran dan kebaikan sejati untuk semakin diteguhkan bahwa kebenaran dan kebaikan sejati selalu tampil sebagai pemenang dalam konteks perjalanan hidup setiap orang yang mengikuti dan menghayatinya. Kebangkitan Yesus dari kematian setelah dibunuh menjadi bukti nyata akan hal tersebut. Karena itu kisah kebangkitan Yesus setelah dibunuh memberikan pelajaran berharga bagi kita. Dari sekian banyak pesan dan hikmah yang bisa kita dapatkan dari kisah ini, mari kita simak 7 pesan luhur dari konteks kokohnya kedaulatan Tuhan di tengah konspirasi untuk membunuh orang baik dan benar. Namun sebelum kita simak ke-7 pesan berhikmah itu, tolong tekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel rohani ini. Inilah 7 pelajaran moral dari kisah penyaliban dan kebangkitan Yesus bagi kita. 1. Kebangkitan Tuhan merupakan buah ketekunan dan kesetiaan dalam kebenaran sejati. Kebangkitan Yesus menggarisbawahi pentingnya bertekun dan setia dalam kebenaran sejati, termasuk ketika menghadapi pertentangan dan konspirasi jahat dari sesama. Terlepas dari rencana orang-orang yang berusaha membungkamnya, Yesus tetap teguh dalam komitmennya terhadap kebenaran, kasih, dan keadilan. Kebangkitannya menjadi penyegar keyakinan kita bahwa kebaikan dan kebenaran pada akhirnya akan menang atas kejahatan termasuk di saat-saat paling kelam sekalipun. 2. Kebangkitan Tuhan meneguhkan kita untuk semakin percaya pada keadilan dan intervensi ilahi. Kebangkitan Yesus mengajarkan kita untuk semakin teguh percaya pada campur tangan Tuhan dan keadilan ilahi, bahkan ketika otoritas manusia bersekongkol melawan orang yang tidak bersalah. Meskipun Yesus diadili dan dieksekusi secara tidak adil oleh para pemimpin agama dan pemimpin politik Yahudi pada masa itu, namun kebangkitannya membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan menyingkapkan penghakiman terakhir dari Bapanya di surga. Hal ini mendorong orang untuk percaya dan mengimani bahwa Tuhan melihat dan mengetahui segala sesuatu, dan bahwa keadilan pada akhirnya akan ditegakkan, meskipun hal itu mungkin tampak tertunda. Di sini dibutuhkan juga sikap sabar dan tabah dalam keyakinan bahwa Tuhan Sang Kebenaran Sejati akan tampil berkarya menyatakan kebenaran yang sesungguhnya termasuk dalam situasi kejahatan dan manipulasi mau menguasai kebenaran. 3. Kebangkitan Yesus membantu kita menghalau mengatasi ketakutan dan keputusasaan. Kebangkitan Yesus menawarkan harapan bagi mereka yang mungkin menghadapi penganiayaan, penindasan, atau konspirasi jahat melawan mereka. Murid-murid Yesus mengalami ketakutan dan keputusasaan setelah penyalibannya, namun kebangkitannya mengubah keputusasaan mereka menjadi harapan dan ketakutan mereka menjadi keberanian. Hal ini mengajarkan kita bahwa bahkan di saat-saat tergelap sekalipun, selalu ada kemungkinan penebusan dan pembaruan serta harapan bahwa iman kepada Tuhan dapat mengatasi tantangan yang paling berat. Dalam hal ini Ronald Reagan, mantan Presiden Amerika Serikat itu benar ketika mengatakan bahwa kejahatan tak berdaya saat kebaikan tak takut menghadapinya. Keteguhan iman akan janji pertolongan Tuhan akan menghadirkan dayanya tersendiri yang bekerja dari dalam diri kita untuk menopang kita dalam situasi-situasi demikian. Dan sudah pasti Tuhan dengan caranya turut bekerja menolong kita. 4. Kebangkitan Yesus menyingkapkan kokohnya kebenaran sejati yang tak bisa dirobohkan oleh kepalsuan dan kejahatan. Kebangkitan Yesus menyingkapkan kebenaran di balik persekongkolan untuk membunuhnya dan menyingkapkan kemunafikan dan kerusakan orang-orang yang berkonspirasi melawan Dia.
Kebangkitan Yesus setelah dibunuh menyoroti pentingnya mencari dan menjunjung kebenaran, meskipun kebenaran tersebut tidak nyaman atau tidak populer. Hal ini mengingatkan kita bahwa kepalsuan dan kebohongan mungkin terjadi untuk sementara waktu, namun pada akhirnya, kebenaran akan terungkap dan kebenaran sejati akan tampil sebagai pemenang yang mengalahkan segala kejahatan. 5. Kebangkitan Yesus meneguhkan ajarannya tentang pengampunan dan rekonsiliasi. Kebangkitan Yesus mewujudkan kemenangan tertinggi cinta dan pengampunan atas kebencian dan balas dendam serta jalan kekerasan. Terlepas dari pengkhianatan dan kekerasan yang menimpa dirinya, Yesus menanggapinya dengan belas kasih dan pengampunan terhadap musuh-musuhnya. Hal ini mengajarkan kita kekuatan transformatif dari pengampunan dalam memutus siklus kebencian dan kekerasan, dan kemungkinan rekonsiliasi bahkan ketika menghadapi konflik yang mendalam. Mandela, salah satu sosok terkenal dalam hal mengampuni para musuh, menyatakan alasannya mengapa dia lebih memilih mengampuni daripada membalas orang-orang yang menjahati dia. Menurut Mandela, pengampunan bukan hanya sekedar suatu tuntutan moral dijalankan di mata publik, tetapi juga merupakan suatu obat kebahagiaan bagi jiwa yang tersakiti karena pengampunan membebaskan jiwa dari segala bentuk rasa sakit dan juga sekaligus menghancurkan rasa takut. Karena itu pengampunan merupakan senjata jitu mengalahkan musuh dan kejahatan. 6. Kebangkitan Yesus merupakan kesaksian yang berani akan kebenaran. Kebangkitan Yesus mengilhami orang-orang percaya untuk menjadi saksi yang berani atas kebenaran dan kebaikan, bahkan ketika menghadapi perlawanan atau penganiayaan. Meski mengetahui risikonya, Yesus tanpa rasa takut menghadapi kemunafikan agama dan ketidakadilan masyarakat, yang pada akhirnya harus menanggung akibat yang sangat besar atas keyakinannya. Kebangkitannya memberdayakan orang untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip luhur dan mulia serta yang loyal pada kebenaran sejati dalam keyakinan teguh bahwa kebenaran Tuhan pada akhirnya akan menang. Dalam perspektif ini kita melihat bahwa Yesus menerima dan menjalani tragedi salib sebagai suatu tantangan dengan jalan halus kepada para pemimpin Yahudi bahwa kalau mereka tidak percaya dan tidak takut kepada Bapanya, biarlah mereka memperlakukan dirinya sesuka hati mereka, tetapi kuasa kebenaran dari Bapanya yang akan membungkam mereka. Dengan ini Yesus membenarkan salah satu jalan ampuh menghadapi orang-orang yang sok tahu dan sok hebat adalah mereka berlaku seturut suka mereka karena setiap perilaku akan berhadapan dengan resikonya. 7. Kebangkitan Yesus membawa harapan akan penebusan dan transformasi. Kebangkitan Yesus menawarkan harapan akan kemungkinan penebusan dan transformasi, bahkan bagi mereka yang berpartisipasi dalam konspirasi atau melakukan kesalahan besar. Kebangkitan Yesus menandakan kemenangan kasih karunia dan kemurahan Bapanya atas keberdosaan manusia, mengundang siapa saja untuk bertobat dan memperbarui diri. Hal ini mengajarkan kita untuk memandang bahkan pelaku kejahatan dengan belas kasih dan percaya pada kekuatan kasih Tuhan yang transformatif untuk menyembuhkan dan memulihkan kehancuran. Tak ada untungnya membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi adalah sangat mulia membalas yang jahat dengan kebaikan kita. Demikian 7 pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari peristiwa penyaliban dan kebangkitan Yesus. Semoga menjadi inspirasi bagi kita dan perjuangan kita. Terima kasih sudah mendukung perkembangan channel Puspita Sumur Yakub TV ini dengan menekan tombol subscribe, like dan tekan tanda lonceng supaya Anda bisa mendapatkan informasi tentang video-video terbaru yang diposting di channel rohani ini.